adik kami, bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang memasukkan data pada program Microsoft Excel 2010. Baik, namun sebelum kita belajar memasukkan data pada program Microsoft Excel 2010, terlebih dahulu kita akan melihat langkah-langkah untuk membuka program Microsoft Excel 2010. Perhatikan kursor yang bergerak ini. Yang pertama, klik logo Windows di kiri bawah. Yang kedua, klik All Programs. Yang ketiga, kita cari Microsoft Office. Kita bisa menggeserkan ini atau dengan mengklik tanda panah segitiga ke bawah seperti ini. Lalu sudah muncul Microsoft Office, kita klik dan kita klik Microsoft Excel 2010. Kita tunggu sebentar dan inilah hasilnya. Inilah tampilan program Microsoft Excel 2010. Nah, sekarang kita akan mulai belajar memasukkan data. Tentu saja yang kita ingat pada pelajaran minggu lalu, tampilan program Microsoft Excel 2010 ini sangat unik karena terdiri dari kolom dan baris. Tentu saja kita ingat kolom pada program Microsoft Office Excel 2010 ditandai oleh huruf A, B, C, D, dan seterusnya. Ini adalah kolom. Nah, sedangkan baris itu ditandai oleh angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini yang disebut dengan baris. Lalu selain itu ada yang namanya sel. Sel ini adalah perpotongan antara kolom dan baris. Mengapa disebut perpotongan antara kolom dan baris? Karena sel ini berada di kolom F dan baris 12. Jadi, bila ditanya nanti ada soal atau pertanyaan, ini sel berapa? Maka jawabnya adalah sel F dan 12. F12. Oke, setelah itu jika ditanya lagi ini sel berapa, maka jawabnya adalah H11. H11. Oke, jika seperti ini. Ini jika ditanya lagi ini sel berapa, maka jawabnya adalah Q18. Baik, sampai sini sudah mengerti tentang sel. Mengapa disebut F12, H11, Q18? Karena sel yang aktif ini jika kita tarik garis lurus di sini dari atas, maka berada di kolom F, bukan di kolom H. Dan jika kita tarik garis lurus dari baris, maka berada di baris 12, bukan di baris 13. Itulah kira-kira penjelasan tentang sel. Nah, selain sel, pada program Microsoft Excel ada juga yang namanya rank. Nah, rank ini adalah sekumpulan dari sel. Sebagai contoh, bagi yang memiliki buku ada di halaman 20. Di halaman 20 ada rank B2 sampai D4. B2 adalah di sini. Dan D4 ada di sini. Maka ranknya adalah seperti ini. Inilah rank B2 sampai D4. Cara menulisnya B2 sampai D4. Lalu yang selanjutnya, ini rank berapa? Ada yang bisa menjawab? Oke, cara menjawabnya sudah dijelaskan tadi. Kita tunjuk kolom yang pertama. Kolom pertama adalah E. Dan baris yang pertama adalah 5. Jadi rank E 5
sampai. Sekarang kita tunjuk kolom yang terakhir J dan baris yang terakhir 11. Berarti J11. Berarti rank ini adalah rank E5 sampai J11. Seperti ini menulisnya. E5 sampai J11. Oke. E5 sampai J11. Kita geser sampai ke J lalu sampai ke 11 seperti ini. Baik, bagaimana? Sudah mengerti? Nanti kalau belum mengerti bisa diulang lagi videonya ya. Nah, yang selanjutnya pada program Microsoft Excel ada 4 jenis data. Yang pertama, data teks. Contohnya data teks misalnya A, B, C, D, E, dan seterusnya. Yang kedua ada data angka, tentunya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Bukan 10 ya. Karena 10 itu adalah gabungan dari 1 dan 0. Oke, siapa yang menjawab 10 tadi? Lalu selanjutnya ada yang namanya formula. Data formula ini merupakan rumus. Sebutan untuk rumus pada program Microsoft Excel. Contohnya, misalnya kita ingin menjumlah 12 ditambah 20. Maka enter, maka menjadi 32. Contoh sekali lagi, misalnya kita ingin menjumlah 25 ditambah 100 menjadi 125. Sudah mengerti? Oke, sekali lagi kita akan menjumlah keduanya ini. 125 ditambah 32 sama dengan 157. Oke, sudah? Inilah contoh formula atau rumus pada program Microsoft Excel 2010. Lalu yang terakhir, yang keempat, ada yang namanya fungsi. Nah, fungsi ini juga rumus, namun dia tidak menggunakan rumus matematika, dia lebih menggunakan fungsi. Contohnya untuk mengaktifkan fungsi di sini ada yang namanya insert function. Kita akan pelajari nanti di pelajaran selanjutnya. Kita klik. Di sini ada fungsi sum, average, if, hyperlink, count, make, sin. Dan inilah nanti pelajaran yang akan kita pelajari di kelas 6 semester 1 program Microsoft Office Excel 2010. Dan program Microsoft Office Excel ini sangat membantu bagi kalian yang bercita-cita ingin bekerja di bagian administrasi maupun pada instansi-instansi yang lain. Nah, adik-adik, itulah tadi pembelajaran kita tentang memasukkan data pada program Microsoft Excel 2010. Nah, sekarang untuk tugas kalian, silahkan ditulis. Yang pertama, tuliskan perbedaan antara sel dan rank. Lalu yang kedua, tuliskan 4 jenis data pada program Microsoft Excel 2010. Baik, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Tetap jaga kesehatan dimanapun kita berada. Salam sehat, sampai jumpa.